Halo teman-teman Mami Vanda, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, banyak rezekinya ya. Hari ini aku agak berbeda bahasannya. Aku rencananya pengen bikin arti atau makna-makna dari semua kartu tarot ya. Ini ada 78 kartu, semoga aku bisa memenuhi apa yang aku mau ya. Jadi aku akan membahas satu persatu arti kartu-kartu tarot ini. Tentunya semua yang ada, arti-arti yang ada itu meaningnya itu sebenarnya harus digabungkan antara satu kartu dengan kartu lain karena dalam satu pertanyaan satu kartu dan kartu lain nanti akan berhubungan gitu, akan saling coding ya. Jadi nggak bisa sebenarnya dari satu kartu aja kita tahu meaningnya dari satu pembacaan kartu tarot terhadap satu masalah. Tetapi setidaknya makna dari satu persatu kartu ini harus kita pahami dulu ketika kita ingin membaca kartu tarot, terutama bagi teman-teman yang ingin belajar secara autodidak. Jadi sebenarnya kartu tarot itu bisa dipelajari juga secara autodidak dan teman-teman harus melatih diri untuk memiliki intuitif ya. Jadi kalau misalnya punya intuisi, selalu rajin berlatih, sebenarnya kita belajar-belajar sendiri aja sebenarnya sudah bisa menjawab dari satu pertanyaan ya. Maka dari itu sangat penting untuk ketika kita baru mulai belajar kartu tarot, kita belajarlah menggunakan kartu-kartu yang asli, yang gambar-gambarnya asli gitu ya, yang dari Rider Waite Smith ya. Kebanyakan yang Rider Waite Smith ini kita anggap sebagai kartu yang paling original ya, paling orisinil gitu gambar-gambarnya, karena banyak juga kartu-kartu sekarang yang sudah dimodif, gambarnya jadi bagus-bagus banget, tetapi makna awal dari kartu sendiri jadinya sangat tidak bisa terbaca gitu, kecuali bagi teman-teman yang udah sangat pandai, bagi para tarot reader yang udah canggih-canggih menggunakan berbagai macam-macam dari gambar kartu, nggak masalah karena memang pastinya sudah hafal kartu awal itu ada gambar apa aja. Kenapa kita harus menggunakan kartu-kartu ini pakai pakai gambar-gambar awal? Karena sayang sekali kalau kita menggunakan kartu-kartu lain nanti makna-makna awalnya itu bisa hilang. Karena dalam setiap kartu ya warna, terus gambar-gambar apa sih yang ada di kanan kirinya, nomornya, semua saling terkait satu sama lainnya. Agar nggak ngebosenin, aku akan bahas kartu itu secara acak aja ya. Jadi nggak harus dari nomor satu apa, nomor dua apa gitu ya. Tetapi aku akan acak dari yang aku suka dulu agar tetap semangat bikin YouTube-nya ya, tetap semangat bikin videonya. Nah, kali ini yang akan aku bahas adalah arti dari kartu nomor 12, yaitu kartu Mayor Arcana nomor 12, The Hangman. Jadi total kartu tarot itu ada 78 kartu ya. Jadi 22 itu kartu Mayor Arcana dan selebihnya adalah sisanya yaitu Minor Arcana. Di dalam Minor Arcana sendiri nanti ada kartu 1 sampai 10. Lalu juga ada kartu-kartu kerajaan atau kartu-kartu court ya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai susunan-susunannya. Jadi tapi hari ini aku akan lebih fokus membahas arti kartu The Hangman atau kartu The Hangman nomor 12 dari Mayor Arcana. Ini artinya apa sih gitu ya. Nah, The Hangman ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, The Hangman ini kartunya itu seorang pria muda tergantung terbalik di sebuah pohon. Gitu. Tetapi dia mukanya biasa-biasa aja. Kalau aku lurusin ya. Mana nih? Mukanya biasa-biasa aja, nggak sedih juga gitu. Dan di sini kita lihat bahwa di kepalanya itu seperti ada light ya atau pencerahan di sini. Ya. Nah, semua ini punya meaning ya. Ini meaning secara umumnya saja yang aku akan bahas. Ketika seseorang melakukan penggantungan diri secara terbalik, apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan tentunya nggak nyaman. Ya, nggak nyaman karena memang kita kan biasa posisinya adalah tegak dan ini malahan terbalik. Kita merasa tidak nyaman atas posisi kita yang terbalik ini. Artinya
Dan juga apa yang kita lihat secara vision, secara penglihatan, ini artinya terbalik semua dan nggak sama seperti kalau kita dalam keadaan tegak ya, bener kan ya? Nah, arti kartu The Hangman ini juga bisa menandakan seperti itu. Ketika kita terbalik, ketika kita melihat segala sesuatu secara terbalik, tentunya nggak sama dengan apa yang kita lihat secara tegak. Ini artinya bahwa ketika kita memiliki masalah, juga bisa kita lakukan, lihatlah secara berbeda dari sudut pandang orang lain yang juga punya masalah secara berbeda, nggak hanya dari sudut pandangnya kita saja. Kalau misalnya ini garis lurus ya, garis lurus atau ini adalah garis yang atau pohon atau perjalanan, anggaplah sebagai suatu perjalanan. Ketika kita bertemu di titik tengah dan ini kayak ada satu penghalang ya, yaitu si hangman ini artinya kita bisa untuk berhenti sebentar, nggak jalan terus tapi stop. Kita review dulu, kita evaluasi dulu hasil yang sudah kita dapatkan sejauh ini, kita stop. Lalu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita analisa dengan gaya yang berbeda, apakah masalah ini sudah bisa kita lanjutkan, baik apa enggaknya, kita harus ambil keputusan apa, seperti itu ya. Ini makanya digambarkan dari hangman. Nah, sama seperti kartu-kartu tarot lainnya, bahwa setiap meaning dari kartu ini ya, sebanyak 78 kartu ini diambil dari berbagai macam culture yang ada di dunia. Jadi ada yang juga, nah ini ya kayak ini ya, ini kan The Hierophant ya, ini paus ya. Paus atau orang suci nomor satunya, pemimpin nomor satunya pemuka agama Katolik ya. Jadi setiap kartu itu memang ada meaning-meaningnya yang mana memang merupakan diambil dari culture atau kehidupan sehari-hari atau budaya kehidupan sehari-hari yang memang dari dulu sudah terjadi. Juga kejadian-kejadian atau mitologi-mitologi kuno yang dari dulu sudah ada ya, dan juga ada juga yang dari sisi keagamaan yang kejadian-kejadian yang ada dan tertuang di dalam kitab suci itu juga ada loh di dalam kartu-kartu tarot ini. Makanya nanti akan kita bahas satu persatu karena sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi aku balik lagi ke sini. Siapa sih dia ini yang tergantung terbalik ya? Dia ini adalah Dewa Odin. Dewa Odin ini salah satu dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Dewa Odin. Dia sering digambarkan bukan semudah ini sebenarnya. Dia digambarkan malah adalah seseorang yang sudah tua, kakek-kakek dengan jenggot putih gitu ya, dan dia ini adalah dewa yang sangat-sangat dihormati. Dia bisa dikatakan juga sebagai dewa kebijaksanaan, dewa sihir, dewa pengetahuan gitu. Si Dewa Odin ini. Nah, kenapa sih latar belakang dia menggantungkan diri secara terbalik? Nah, kenapa sih dia melakukan penggantungan diri secara terbalik? Jadi dikenal ya Dewa Odin. Dewa Odin ini adalah dewa yang sangat dihormati, dewa yang penuh dengan kebijakan. Jadi dewa yang haus banget sama pengetahuan. Jadi dia ingin selalu memenuhi hasratnya untuk tahu segalanya. Termasuk juga dewa yang tukang ramal gitu ya, dewa yang suka belajar, dewa yang mistis juga, kayak gitu. Ini adalah sifat-sifat dari si Dewa Odin. Pada suatu hari dia merasa ingin mempelajari satu ilmu yang namanya ilmu mata mimpi gitu. Untuk memperoleh ilmu ini seperti biasa, Dewa Odin merasa harus ada yang dia tukar, harus ada yang dia korbankan. Nah, jadi dia mengorbankan diri dengan melakukan penggantungan diri secara terbalik. Hal ini dia lakukan selama 9 hari, 9 malam, si Dewa Odin ini. Ketika dia menggantungkan diri di pohon kehidupan, dia merasa bahwa dia banyak sekali mendapatkan pengalaman spiritual. Dia merasa dia kayak dapet wangsit-wangsit yang kayak gitu. Untuk akhirnya dia bisa mendapatkan kebijaksanaan itu. Nah, ternyata selama 9 hari setelah dia mengorbankan diri untuk digantung terbalik ini, dia memang bisa mendapatkan
apa yang dia mau, kebijakan-kebijakan yang dia mau, ilmu pengetahuan yang dia mau, dia bisa dapatkan si Dewa Odin ini. Ya guys, jadi meaning dari kartu The Hangman ini, ya kalau udah dengar ceritanya kita jadi paham ya. Kalau teman-teman ini keluar kartu The Hangman dalam satu pembacaan tarot, itu artinya bahwa kita diminta untuk berkorban. Kita diminta untuk kayak berhenti sesaat, memikirkan semuanya. Jangan terburu-buru. Jadi meaningnya seputar-seputar itu. Atau meaningnya juga bisa ketika kita mau dapetin sesuatu, ketika kita mau ngerti sesuatu, kita memang harus punya uh, insight, harus punya intuisi. Jadi ini juga bisa intuisi ya. Punya intuisi yang kita sambungkan dengan semesta, yang kita sambungkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sambungkan dengan energi-energi sekitar kita supaya bisa klik dan nyambung nih. Supaya kita bisa memahami apa sih yang lagi sedang terjadi gitu. Ya, jadi ini sangat digambarkan dari kartu The Hangman dalam ceritanya si Dewa Odin, guys. Nah, teman-teman, kalau misalnya apa sih arti kartu ini secara terbalik atau reverse-nya ya? Reverse-nya berarti kalau tadi itu artinya kita jangan gegabah, kita jangan terburu-buru, terus kita berdiam dulu. Nah, berarti kartu ini kalau misalnya ketemu secara terbalik, jadi kalau terbalik ya berarti dia pasti tegak ya. Itu bacaannya adalah lawannya, ya. Jadi misalnya ketemu kartu tebarannya ini, yang kita baca adalah ya dia adalah orang yang terburu-buru. Orang ini sedang terburu-buru, tidak mengambil keputusan secara bijak atau tidak mau berkorban, something like that, atau merasa diri sebagai korban. Ini bisa juga ya. Kartu ini dibaca sebagai kartu pengorbanan. Jadi orang-orang yang memiliki numerologi 12, nanti kita belajar tentang numerologi ya, teman-teman ya. Orang-orang yang memiliki numerologi 12 adalah orang-orang yang merasa dirinya itu sebagai korban, atau saya harus berkorban dulu nih baru keluarga saya bisa terpenuhi. Saya harus bisa berkorban dulu nih supaya nantinya tim saya itu jadinya semuanya bisa baik. Saya harus berkorban dulu nih agar teman-teman saya bisa menjalankan apa yang mereka mau dengan baik. Pokoknya gitu deh. Dia selalu mengorbankan diri. Padahal hati-hati juga ya, nggak selalu mengorbankan diri itu adalah solusinya. Ketika seseorang merasa bahwa dia harus berkorban terus, itu kan juga tidak baik dan belum tentu menjadi solusi. Tapi ada loh orang-orang yang punya numerologi 12 suka berpikir bahwa dia adalah orang yang selalu harus berkorban atau orang yang selalu dikorbankan. Be careful guys ya. Kita nanti belajar numerologi juga ya, setelah aku bahas mengenai arti-arti atau makna-makna dari kartu-kartu tarot yang ada ini ya, 78 kartu tarot. Mudah-mudahan aku bisa bahas dengan detail gitu. Nah, balik lagi ya ke sini ya. Sedikit aku kasih bocoran dulu. Kalau numerologi hitungnya tanggal lahir ditambah bulan ditambah tahun, itu langsung aja kita jumlahkan semuanya. Kita numerologinya berapa, nanti hasil akhirnya itu ada di satu angka 1 sampai angka 9. Tapi kadang-kadang nih kayak gini nih, ini angka 12 ya. 12 berarti sebenarnya numerologi kita adalah 3. Tapi memang melewati dulu nanti angka 12. Jadi tanggal, bulan, tahun kalau ditambah-tambah hasilnya berapa nih? Hasil akhirnya, misalnya hasil akhirnya 2008. Berarti tadi 8 tambah 2, 10. Berarti dia mengandung angka 10. Dan 1 tambah 0 itu 1, berarti mengandung angka 1. Itu adalah numerologi. Nanti akan kita bahas di tema-tema berikutnya ya guys. Nah, kita balik lagi tadi, intinya adalah The Hangman adalah seperti itu. Kalau untuk kalian yang belajar kartu tarot dan ketemu kartu The Hangman, ayo, ini artinya bahwa yang tadi itu ya, disesuaikan dengan kondisi-kondisi tebaran atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian temui pada saat shuffle kartu tarot.
ya, teman-teman. Mungkin itu aja, video dari Mami Fanda hari ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Mami Fanda, jangan lupa like, komen, tanya-tanya juga boleh. Thank you very much. Bye-bye.